Saya pakai helm ngojek, saya kadang dihina sama teman-teman di kampus. "Oh, Apa itu jangan hinaannya? jangan dekat, bau." Wah, pastilah bau matahari. Siap, siap. Terus saya bilang, "Ya, ini hanya sementara." Usia 21 sudah jadi kepala cabang. Masya Iya, Allah. Masya Allah. 21 kepala Iya, cabang. Siap. kepala cabang. Iya. Kedua Itu kalinya. luar biasa perjuangan sampai hampir mau bunuh diri waktu itu. Oh, Hampir mau bunuh diri keluar dari itu mau pengadilan. mau bunuh dirinya karena apa, Ji? Semua sapu Untung rata. saja. Untung Pokoknya saja. untung saja. Orang Kalau pengusaha dirugikan, muslim ada yang lain ya? ada berkah Bukan atau berbicara tidak. untung rugi. Bukan bicara hanya untung rugi. Wah, ya memang harus untung, Iya. tetapi sabar dan syukur. Nah, Yes. kalau Siap. dapat ujian, ya sabar. Sabar. Dapat nikmat, ya syukur. Syukur. Dan Masya Allah. ikhlas menjalankan semua syariat Allah secara kafah, secara Jadi total. setelah proyek itu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali rasanya saya Coach Sabran bisa menyapa pemirsa dimanapun berada. Nah, pada kali ini saya ingin membuat program di mana akan mewawancarai kurang lebih 100 pengusaha. Nah, pengusaha muslim tentunya ya. Dan hari ini adalah episode pertama dari 100 episode yang insya Allah akan saya rencanakan. Siapa tamu kita yang hadir di studio? Langsung saja kita sapa beliau, Haji Akmal. Iya. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam, Coach Sabran. Masya Allah. Jadi Haji Iya. Akmal ini Iya. kita sudah janjian sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu, iya betul. Tahun lalu kita janjian, tapi baru bisa terrealisasi Iya. hari ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 28 Mei 2024. Masya Allah. Beliau ini orang sibuk sekali. Sibuk, ya. Dan saya bersyukur beliau bisa hadir di studio hari ini. Amin. Nah, Haji sebenarnya ini Alhamdulillah. Haji Akmal Saleh ya. Haji Akmal Amal Saleh SEMM. Masya Lengkapnya. Allah, itu S1, lengkapnya. S2 ya. Haji Akmal Amal Saleh SEMM. SEMM. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kalau Haji aslinya dari mana, Haji? Bone. Dari Bone. Dari Bone ya. Tepatnya? Sulawesi Selatan ya. Di Cina, Kecamatan Cina. Cina, Sulawesi Ya. Selatan. Oh, ini orang keturunan Cina ya. Cina hitam ya. Oh, Cina hitam. Iya, kesasar. Siap, Haji. Kira-kira kita, Haji, kan temanya sebagaimana yang kita lihat tadi, bahwa tema yang akan kita bahas ini adalah tentang perjalanan Haji nih. Haji, ya. Nah, kita mau mulai dari mana ini, Haji? Ya, mulai dari jadi karyawan aja dulu. Oh, siap, Haji. Jadi karyawan ya. Gimana tuh ceritanya, Haji? Waktu itu tamat SMA tahun 99. Tahun 99. Saya Siap. kepingin jadi pengusaha dan kepingin jadi punya banyak karyawan. Tetapi tentunya saya harus ya cari ilmu dulu. Siap. Cari ilmu. Nah, cari ilmunya itu ya saya ke Malaysia dulu. Malaysia sempat ketemu ke Malaysia, dengan Ji? keluarga. Oh, siap. Kebetulan keluarga itu kebenarannya punya usaha, punya perusahaan. Saya kerjalah di Malaysia. Pas suaminya orang Singapura, punya perusahaan juga ya. Jadi saya dari Malaysia kerja lagi di Singapura. Ya, dari Singapura akhirnya saya pulang ke Indonesia. Siap. Ya, pulang ke Indonesia tadinya mau ambil barang kemas-kemas untuk kembali lagi ke Singapura. Hanya qadarullah ya mungkin dapat jodohnya sudah tiba. Karena jodoh itu sudah tertakar. Iya, siap. Akhirnya sudah menikahlah di Makassar. Akhirnya saya kerja di awalnya ya. Ya, setelah kerja di Malaysia sama Singapura. Siap. Saya bagian pemasaran di Yellow Pets kemarin itu di bagian pemasaran 2005 kalau siap gitu ya. Sambil kuliah juga sih. S1-nya di 45. Universitas 45. Sekarang sudah berubah ya? Sudah berubah. Siap. Ya. Akhirnya setelah itu ada tes untuk jadi kepala cabang. Waktu itu produknya ekspedisi ini pengiriman ke luar negeri. Siap. Akhirnya saya alhamdulillah tesnya itu juara. Juara untuk menduduki kepala cabang. Usia 21 sudah jadi kepala cabang. Masya Allah. 21 kepala cabang. Siap. Kepala cabang. Setelah 21 itu akhirnya ya saya ditawari tes untuk kerja di bank. Waktu itu bank dites, alhamdulillah lolos. Kerjalah saya di bank. Kerja di bank. Alhamdulillah. Setelah itu tes lagi kerja di
gaji 2 kali lipat waktu itu. Alhamdulillah lolos lagi, Siap. kerja lagi. Nah, karena jenuh dengan usaha, dengan jadi karyawan, ya jadi marketing terus alhamdulillah penjualan terbaik, dan waktu itu saya pernah di bank itu penjualan terbaik saya Indonesia. Terus ada namanya bank kerjasama dengan asuransi. Asuransi itu saya penjualan terbaik juga se-Asia, Siap. dan hadiahnya umroh dan Turki waktu itu. Masya Allah. Alhamdulillah Ini sempat ke sambil Turki. masih kuliah sudah kerja ya? Sudah kerja, sudah Siap. kerja. Jadi kalau di kampus dihina, wah itu waktu itu saya sambil pakai helm ojek juga. Jadi saya sukanya itu merasakan semua pekerjaan yang dari bawah sampai menengah sampai sampai di atas itu. Iya. Jadi saya pakai helm ojek, saya kadang dihina sama teman-teman di kampus. Oh, Apa itu jangan hinaannya? dekat, bau. Wah, pastilah bau matahari. Siap. Terus saya bilang ya ini hanya sementara. Nah, saya puas dengan penghasilan sendiri ketimbang minta sama orang tua, walaupun orang tua saya guru PNS, guru SD. Nah, orang tua bapak juga pengusaha beras waktu itu dan pupuk. Tetapi saya paling malu untuk minta-minta. SMP pun saya sudah mulai kerja, SMA sudah mulai kerja. Dan setelah kerja akhirnya saya merantau lagi nih ke Batam. Iya. Nah, di Batam saya tes, diterima. Ada 3 perusahaan itu, mobil sama mobil. Akhirnya saya kerja mobil. Sebelumnya capai target lagi, Tapi capai ini target lagi. aktivitas Pak Haji ini dari pekerjaan awal sampai yang di otomotif ini Iya, marketing terus atau marketing memang terus. kuliahnya marketing? Marketing terus. S1 saya manajemen pemasaran, S2 mau manajemen pemasaran. Cocok, siap. Lanjut. Iya, jadi manajemen pemasaran itu bagaimana sesuatu yang tidak tertarik dikemas sehingga bisa tertarik. Siap. Seperti botol ini ya, kalau misalnya dikemas bermerek, akhirnya harganya lebih di atas lagi ketimbang tidak ada merek. Siap. Seperti itu. Setelah di Batam, akhirnya muncullah usaha saya yang pertama, namanya usaha security system. Security system ini berbasis CCTV. CCTV ini produknya banyak, ada alarm, ada smoke detector, ada untuk anti kebakaran, anti maling, banyak lah. Waktu itu saya kerja di Batam. Setiap perusahaan saya datangin untuk memasukkan di buku kuning, halaman kuning Yellow Page buku telepon. Masuk di pagar saya dikerjain, oh nggak bisa masuk, tapi dilihat CCTV, di remote lah, pagarnya terbuka sendiri. Masuk dalam pintu, di remote juga dilihat CCTV, bukalah. Akhirnya saya masuk, ketemu ownernya beberapa perusahaan pabrik atau beberapa industri. Pas mau pulang gitu juga dikerjain dari CCTV. Muncullah ide, gimana kalau saya jadi pengusaha CCTV aja. Oke, siap. Gitu. Ini langkah awal untuk jadi pengusaha ya. Iya. Nah, nanti kan tema kita ini jatuh bangunnya Pak Haji Akmal ini, Iya. pengusahanya. Nanti kita bahas itu setelah iklan berikut ini. Iya. CCTV ini bisa usir maling saat rumah kamu kosong ditinggal bepergian. CCTV ini bisa menyalakan suara alarm saat mendeteksi manusia. Hero A1 Dahua punya segudang fitur canggih yang siap buat usir maling. Ada pan and tilt yang siap awasin area rumah kamu ke segala arah. Ada two-way talk, jadi kamu bisa teriakin maling secara langsung. Ada human detection juga, dan kamu juga bisa nyalain alarm saat CCTV mendeteksi manusia. Jadi walaupun rumah ditinggal bepergian, gak perlu khawatir lagi deh. Rumah tetap aman pakai Hero A1 Dahua. Alhamdulillah kembali lagi ketemu dengan channel saya, channel Coach Sabran, dan kita kembali untuk menyapa Haji Akmal ya. Iya. Dan kita masih dipercerita beliau bagaimana kisah perjalanan hidup seorang pengusaha yang jatuh bangun. Nah, lanjut Haji, bagaimana ceritanya Haji? Ya alhamdulillah waktu itu ya pertama sekali yang saya rasakan itu ya waktu saya kerja di suatu perbankan swasta. Siap. Ya. Di situ awalnya saya masuk bahagia awalnya ya. Awalnya bahagia, rumah tangga pun juga bahagia, anak-anak pun juga bahagia. Lama kelamaan di perbankan itu ya ada beberapa transaksi yang mungkin waktu saya belum tahu bahwa kalau itu tidak dibolehkan
Siap. dibolehkan oleh agama, sehingga ya saya terus akhirnya saya harus berpisah sama keluarga, harus berpisah di keluarga, berpisah sama keluarga dan saya harus berpisah sama anak saya juga waktu itu. Iya. Setelah itu saya tinggallah di gudang waktu itu. Hmm. Suatu gudang yang mana gudang itu isinya ada buku-buku. Saya tinggal 9 bulan di situ. Iya. Akhirnya ya saya bangkit lagi dan saya menikah lagi waktu itu. Hmm. Waktu itu saya menikah lagi di 2007. 2007. Iya, 2007. Siap. Di 2007 saya bangkit lagi. Akhirnya saya ditawarin lagi di perbankan tapi syariah. Yang lain ya? Yang lain, ya Siap. plat merah lah. Plat merah. Siap. Ya, Oke. akhirnya saya bahagia lagi, bisa memiliki rumah, mobil, bisa mempunyai usaha, bisa punya ruko. Iya. Ya, ternyata ujiannya ada lagi, Ada bahwa lagi memang ujiannya. tidak ada keberkahan di dalamnya. Akhirnya saya harus pisah lagi sama istri, sama anak lagi. Ya, sedih. Tapi dari mana Aji bisa tahu wah ini tidak ada keberkahan di sini? Setelah mengikuti pengajian-pengajian, Oh, ikut. ya, Mulai mengenal ya? mengenal pengajian-pengajian. Awalnya dari mana kenalnya, Ji? Awalnya ada juga yang namanya masyarakat tanpa riba gitu. Oh, Waktu itu. siap. Ya, Awalnya jadi di situ ya? awalnya di situ saya merasakan, oh seperti ini ya. Kebetulan waktu awal-awalnya itu bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan bisa beli ruko. Dan itu kredit semua. Aduh, Iya. kredit semua. Jadi malam jadi siang, siang jadi malam karena kepikirin terus dengan ya angsurannya itu. Dia berangkat dari situ, Allah tegur saya sehingga saya harus berpisah lagi yang kedua kalinya. Kedua Itu kalinya. luar biasa perjuangan sampai hampir mau bunuh diri waktu itu. Oh, Hampir mau bunuh diri keluar dari itu pengadilan. mau bunuh dirinya karena apa, Ji? Ya karena ya 2 kali jatuh di Oh, 2 kali gagal gitu ya? gitu ya. Siap. Jadi ya seperti itu. Sehingga ya saya ketemu ulama, ketemu ustaz, saya Iya. berguru, alhamdulillah ya saya semangat lagi Semangat untuk lagi. menghadapi hidup ini Hmm. dengan ujian ini. Karena banyak pengusaha yang usahanya bangkrut, tetapi anak istri masih ada, masih mendampingi, atau masih ada rumah. Betul. Ya, kalau saya rumah, ruko, mobil sudah diambil semua. Yang ada hanya baju di badan, dan itu terjadi 2 kali dalam hidup saya. Luar biasa. Luar biasa itu perjuangan. Ya, Itu dan Aji bisa memiliki mental sekuat itu dari mana? memang butuh dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleha. Ya, ketemu dengan ustaz, ketemu dengan ulama-ulama, belajar tentang kehidupan untuk Tapi apa. walaupun Ya. mentalnya kuat begitu, ada juga rencana bunuh diri tadi ya? Ada. Karena manusia itu ada titik Iya, lemahnya. betul. Di titik lemah itulah Allah akan memberikan pertolongannya. Dan butuh waktu berapa lama untuk bisa dari terpuruk bangkit lagi? Setiap perpisahan itu saya butuh waktu 9 bulan. Lama lumayan juga, lama ya. Lama, Iya. karena waktu itu nggak bisa kerja, nggak bisa berpikir. Betul. Dan ujian itu berat sekali karena banyak, ya itu tadi saya bilang tadi, banyak pengusaha yang bangkrut, nggak ada uangnya, tapi masih ada anak istri di sampingnya. Yang mensupport ya. Mensupport dia, atau mungkin dia berpisah sama anak istrinya, tapi masih ada rumahnya, masih ada kendaraannya. Betul. Saya mobil sudah diambil, rumah dia. Memang di pengadilan itu semuanya dituntut, dan saya hanya baju di padan, jadi cuma 1 lembar baju sama celana itu aja, sama sendal gitu. Itulah sesuai dengan tema kita ya. Iya. Jatuh bangunnya Jatuh ini luar bangun. biasa ini ya. Jatuh bangun. Ya, terus nih. Setelah saya keluar dari bank syariah tersebut, ya baru saya berpikir, saya ini harus merantau aja dulu lah, Jadi saya merantau, yang paling bagus katanya Papua. Papua, Iya, siap. Papua itu Kenapa bisa bagus di Papua? ya ada banyak tambang, Oh, banyak siap. emas, banyak tembaga ya. Jadi saya ke sana lah. Tembaknya itu ya di Merauke. Jadi kalau lagunya itu dari Sabang sampai Merauke, ya ini ujungnya dunia Indonesia. Iya, siap. Merauke. Di Merauke rencana mau pengusaha taripang, bisnis taripang yang di laut itu. Iya, di laut. Ya, itu mahal itu 1 juta 1 kilo. Tapi waktu itu memang Indonesia ini lagi-lagi selalu ya nggak bisa bersaing ya, selalu bersaing sama orang-orang
ya orang ya, Siap, siap. karena di sana banyak mereka yang selalu memberikan modal dulu ke pelaut. Ya, jadi kalah dengan modal. Akhirnya tapi tetap sambil bisnis saya juga melamar di otomotif, alhamdulillah diterima di Merauke Di Otomotif. otomotif. Iya, di otomotif hanya karena belum puas dengan hasil itu ya saya kembali lagi ke Makassar. Di Makassar saya kerja lagi di otomotif juga, Di otomotif juga. lagi. Di Dan tahun selalu 2000 diterima kalau melamar karena selalu diterima. pengalamannya Pengalaman selalu yang terbaik. yang terbaik. Siap, siap. Ya, di Makassar saya diterima di otomotif juga. Hmm. Ya, targetnya satu bulan. Alhamdulillah saya bisa jual 10 mobil waktu itu dalam sebulan. Siap. Karena ada referensi dari waktu saya kerja di perbankan. Hmm. Ada database, Iya, database ya. ada ribuan lah karena kan setiap hari ada yang masuk menabung waktu Dan itu pentingnya seorang marketing itu harus punya database. pentingnya database. Kalau tidak ada database mau kemana? Kemana Ya, lagi kita mau mantap, mengadu. mantap. Siap, siap. Iya. Jadi cuma nelpon-nelpon aja. Jadi sehari itu saya nelpon cuma 10, 20, 10, Dan itu 20. rutin itu setiap Rutin, hari. setiap hari. 10. 10. Keren, Akhirnya keren. 300 sebulan. Dari 300 sebulan 10% aja. 300 berarti 30 yang belanja. Ya, 30 ya hanya 50% aja, 15 orang yang belanja mobil. Ya, alhamdulillah capai target waktu Siap. itu. Ya. Tapi ya namanya manusia belum puas dengan apa yang selalu. Dan memang seperti itulah marketing yang handal, marketing yang hebat ya harus jangan puas di satu titik. Jadi harus melakukan terus melakukan terus inovasi dan berkreasi terus. Teman-temannya ditambahkan juga yang mana yang bagus, yang mana yang kaya, yang mana orang-orang sukses supaya dekat sama orang sukses biasanya kesuksesannya ya terpercik Menular ya, nular. gitu. Siap, Ya, siap. seperti itu. Setelah itu ya karena jatuh bangun jadi karyawan, sudah jenuh dengan karyawan, cobalah bikin usaha. Bisa kalau punya usaha insya Allah akan fokus. Niatnya di awal gitu fokus. Tapi niat awal itu waktu di Batam itu niatnya untuk jadi orang kaya itu salah. Harusnya niatnya itu bagaimana saya merantau di Batam atau merantau di Merauke itu karena Allah, karena ibadah. Nanti yang ketiganya ya karena ingin kaya, karena ingin banyak relasi. Betul. Tapi dulu niatnya hanya ingin Kaya. Oh, Itu di situ niatnya yang harus keliru dirubah, ya, harus dirubah. harus Siap. dirubah. Oke, pemirsa, kayaknya semakin seru ya. Tapi tunggu dulu, kita mau minum susu kambing dulu. Oh, susu kambing. Kita lihat iklan yang satu ini. Ya, satu ini. Mantap banget. Salah satu minuman favorit Rasulullah SAW adalah susu kambing. Dan ini juga minuman favorit saya. Beneran, saya alhamdulillah aktivitas padat. Alhamdulillah Allah jaga kesehatannya. Karena saya selalu meminum apa yang Rasulullah minum. Dan saya mengikuti Rasulullah SAW dalam urusan apapun. Termasuk dalam urusan pemilihan minuman. Saya merekomendasikan pada teman-teman untuk meminum Super God. Karena ini murni dari susu kambing Etawa. Kualitas terjamin. Dan alhamdulillah sudah halal. Mudah-mudahan terjaga kesehatannya. Kesehatan mahal tak ternilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang budiman, kembali lagi kita sudah menikmati susu kambing ya. Ini susu kambing tanpa bahan pengawet menggunakan gula aren. Gula aren ya. Pokoknya mantap. Oke, lanjut Ji. Iya, lanjut ya. Iya. Jadi karyawan sudah jenuh karena udah 25 tahun jadi marketing. Iya, jadi perjalanannya itu 25 tahun 25 ya. tahun jadi marketing. Nah, kemudian merintis usaha. Usahanya apa dulu yang pertama ini? Yang pertama ya sebelum yang lain-lain itu yang mendasar sekarang itu CCTV. Yang sekarang. Yang ditekuni betul-betul CCTV. CCTV. Tapi sebelum-sebelumnya kan mungkin banyak. Banyak sebelumnya. Pernah jual spray, jual pakaian, jual handphone, jual elektronik. Banyak ada beberapa bisnis. Dan itu kadang mengalami rugi, kadang untung, kadang rugi. Seperti itulah namanya pengusaha. Siap. Ya, tetapi tentu namanya usaha tidak boleh dicoba-coba, apalagi hanya sekedar mencoba aja. Tetapi bagaimana berniat supaya sampai dibesarkan dan fokus di situ. Nanti kami bisa didapatkanlah kekuatan fokus. Kekuatan fokus bisa usahanya bisa berkembang. Biasa. Seperti itu. Akhirnya saya mulai dari CCTV. Karena waktu itu banyak
yang kerjain saya lewat pagar, lewat pintu melalui CCTV. Hmm. Dan saya promosikan ke terdekat dulu. Iya. Ya, jadi kalau mau mulai bisnis itu, ya memang promosinya kalau mau di Circle-nya orang-orang terdekat orang-orang dulu. terdekat dulu ya, Keluarga, teman dulu, ya. teman. Karena Siap. kalau yang luas nanti butuh biaya besar, butuh Hmm. iklan, butuh banyak hambatan dan hambatan di luar. Tetapi kalau untuk keluarga, ya kadang mereka beli tidak enak lah. Ya jadi ada beberapa customer itu belanja, ya pertama ya kebutuhan, memang dia Iya, butuh, dia butuh. akhirnya dia mengejar supaya produk itu bisa dia beli. Yang kedua, kalau saya kan karena keluarga, waktu itu saya tawarkan ipar di Merauke, Hmm. akhirnya dibeli penjualan pertama di Merauke. Oh, siap. Waduh, luar biasa. Pertama di Merauke, barangnya saya ambil dari Batam waktu itu, Hmm. kirimlah ke Merauke. 8 kamera, oke. Terus yang kedua, kirim lagi 8 kamera ke Merauke lagi. Hmm. Oh, gitu ya, daripada cari pusing bisnis apa yang cocok ya. Iya. Nah, mendingan apa yang ada di depan mata yang biasa kita lakukan atau biasa yang kita kirim, ya itu aja. Hmm. Persoalan ilmunya ada atau tidak, ya nanti seiring dengan waktu, seiring Betul, dengan perjalanan. Jadi setiap orang kadang-kadang titelnya lain tetapi pekerjaannya lain. Nah, sama dengan saya sarjana ekonomi, Mm-mm. tapi kerjanya IT yang Iya. berhubungan dengan elektronik. Tapi itu berarti harus training terus ya? Ya, Ikut selalu training ikut terus. training atau Ikut pelatihan. ikut pelatihan atau bertanya orang-orang yang sudah sukses Hmm. dengan bidang itu. Hmm. Ya, kalau murah, ya murahnya itu yang bertanya orang yang Siap. berpengalaman. Ya. Tapi dari mana Aji bisa kenal dengan apa yang menyediakan CCTV-nya? Waktu itu memang harus banyak-banyak bertanya Oh, banyak kepada bertanya. teman, dan waktu itu kan memang saya dari perbankan, jadi Iya, iya. relasi saya, nasabah saya banyak Nah, itu yang pentingnya relasi ya. ya. Jadi channel saya banyak. Iya. Nah, akhirnya saya telepon, Pak, kira-kira kalau di Makassar yang terbesar CCTV di jalan mana? Ini Oh, bertanya ke teman. teman. Ya, Siap. teman pengusaha-pengusaha juga. Waktu Hmm. itu ada pengusaha roti Maros, Hmm. ada pengusaha pabrik spanduk, ada pabrik batu bata ringan. Iya, itu ditanya. Di mana CCTV? Ini dipasang, kenapa ada di pabriknya ini? Oh, kan dari mana ini ya? Dari mana ini? belinya? Siap. Seperti Terus. itu akan muncul terus. Hmm. Itu akan muncul terus kalau kita memang, ya Allah itu maha melihat dan maha mengetahui apa ya sih hambanya yang dibutuhkan dalam pikirannya, perkataannya dan perbuatannya, memang harus sinkron, harus ya balance, harus sama-sama. Pikiran, perkataan, perbuatan dan hatinya rasanya, ya, harus seimbang. sejalan ya, sejalan. Siap. Ya, enggak boleh lain di hati, lain Betul. Nah, seperti itu. Kalau pejabat-pejabat kita begitu ya, lain di hati tapi tidak semua. Iya. Ya, Ada sebagian. Siap. masih banyak yang baik pejabat-pejabat kita yang Siap. memang perkataannya dan perbuatannya sama, perlakuannya sama. Jadi waktu itu ya ditunjukkanlah, oh di jalan ini, nah, saya ketemulah pengusaha CCTV yang namanya usaha baru pemula, ya tentunya nggak ada yang mau lirik, apalagi nggak ada punya modal. Betul. Nah, modal uang nggak ada, yang ada hanya modal semangat, modal semangat dan modal relasi. Ya, saya bilang saya banyak relasi, saya banyak teman-teman waktu di bank, waktu di otomotif atau di ekspedisi, saya ada. Tetapi ya itulah manusia. Nanti dilihat bagus, sukses kalau ya memiliki rumah mewah atau mobil mewah. Nah, sementara waktu itu saya menaik motor pun motor pinjam waktu itu. Lari pagi pun mungkin jarang disapa ya, Ji? Ya, jarang disapa. Lari-lari pun juga di jalanan nggak ada yang disapa. Nggak ada yang sapa. Nah, itu belum sukses waktu Iya, belum itu. sukses. Nah, karena Waktu masih belum baru. sukses, iya. Nah, dan saya mau sewa ruko, nggak ada uang untuk ruko. Akhirnya di teras itu pun saya masih tinggal di apa ya singkatannya, Pondok Indah Mertua. Pondok Mertua Indah. Pondok Mertua Iya, di Indah. teras PMI. Pondok Mertua Indah. Iya, Siap. di teras itu saya nggak punya modal, nggak punya uang untuk memulai bisnis ini. Karena bisnis ini minimal 10 juta, ya paling berapa kamera? Ya paling 4-5 kamera kalau 10 juta dengan mesinnya, dengan hard disk, dengan power supply ya. Betul. Ya paling 4-8 kamera. Nah, itu belum bisa dikatakan pengusaha menengah. Ya masih pengusaha paling bawah lah. Iya. Saya punya ide, gimana ya saya nggak punya modal. Akhirnya di toko itu ada nggak dos-dos kosong waktu itu untuk saya bisa pajang. Ya saya ditolong lah, waktu itu dikasih lah dos-dos kosong. Iya. Terus brosurnya dia ada, saya minta juga karena untuk cetak brosur kan butuh duit. Betul. Iya, butuh duit. Akhirnya
nomornya saya gunting, saya sama nama tokonya saya gunting ya, saya hanya pakai produk dan Nah, harganya. ini strategi marketing juga Ya, nih. strategi Iya, iya, iya. marketing yang nggak punya modal, Hmm. tapi bisa menghasilkan uang. Ya, itu awalnya ya, Awalnya, Siap. namanya merintis, ya Hmm. jangan terlalu mau dibilang wah, Hmm. akhirnya minjam di bank, minjam Iya. di leasing, Dan ini akhirnya Aji jalankan tanpa pinjaman. tanpa pinjaman, karena kan sudah jatuh bangunnya di Jatuh bangunnya sudah tadi ya. perbankan, sudah. Hmm. Nggak ada keberkahan, ya udahlah, nggak ada yang abadi waktu itu, Mhm. ya jadi waktu itu ya pikiran saya bagaimana bisa jalan dulu lah, apa yang ada itu aja dulu. Hmm. Berawal dari waktu itu saya di Maros ada toko bahan bangunan, jadi kalau kita berbisnis itu ada segmennya dulu, mau Hmm. kemana dan siapa yang mau ditawarin dan harga berapa yang akan ditawarkan. Oh, analisa pasar. Analisa pasar, Siap. betul. Ya. Waktu itu saya berpikir kalau bahan bangunan itu untuk toko bangunan ya paling ratusan juta sampai miliaran. Hmm. Saya sisirlah semua pengusaha-pengusaha bahan bangunan. Alhamdulillah sekali menawarkan langsung pasang. Oh. Dari situ ya saya minta referensi. Hmm. Pak, ada nggak Bapak punya keluarga, teman, atau saudara yang punya usaha sama? Ada, itu di depan. Tanya aja sama saya, bilang udah beli ya. Saya ke depan, tapi saya bilang, Pak, kalau saya nawarin, ya kemungkinan bisa diterima, kemungkinan juga ditolak. Iya, iya, iya. Jadi saya bilang, bisa nggak minta tolong Bapak yang hubungin. Tapi sebelum kita minta tolong ya harus persamakan dulu persepsi, terus kita ya sanjung-sanjung lah, biar dia dekat sama kita Iya, dulu, iya, jangan betul. langsung minta tolong, jangan. Jadi harus kita akrab dulu lah, akrab Betul, dulu. betul. Kalau sudah akrab, biasanya apa yang kita minta tolong dia bisa bantu. Hmm. Dia telepon lah, saya punya teman ya, langsung jadi teman kan, Langsung jadi karena teman. iya. Itu Ada masih jalan sendiri aja, masih belum jalan punya sendiri, karyawan. belum punya karyawan, Siap, siap. motor pinjam, mau beli palu-palu juga Eh. belum punya uang. Brosur tadi yang tadi digunting Iya, aja betul, betul. tokonya dan sama nomornya, baru ini. Nanti Dan kalau itu sudah butuh proses berapa tahun itu? prosesnya tidak lama karena waktu itu saya memang sudah basic punya marketing. Paling sebulan. Sebulan. Wah, Sebulan. cepat sekali Cepat ya. sekali Siap, waktu siap. itu, cepat sekali karena niatnya memang ya karena saya pikir ada Allah yang melihat, malaikat membantu. Itu aja sih. Iya, betul, Nggak ada betul. bilang mau ke dukun, kemana, ke Mm-mm. pantai mana, ke gunung mana, berguru nggak. Siap. Jadi ya alhamdulillah dia pasang, saya dapat berapa keuntungan, ratusan ribu waktu itu di tahun 2012. 2012 masih ini pas setelah itu saya ke depan tokonya lagi, alhamdulillah diambil juga, dibeli juga. Nah, dari situlah punya modal. Bisa beli tangga, waktu itu kan masih pinjam tangganya. Tetangga, ya namanya tetangga Iya, punya iya, lagi. iya. Nah, terus pinjam palu-palu. Hmm. Sekarang sudah nggak pinjam lagi, Betul, tangga, betul. palu-palu. Nah, setelah 1 minggu kemudian, udah dapat modal, harus rekrut karyawan. Nah, tapi aduh kalau rekrut karyawan beban lagi nanti bulan depan. Tapi saya pikir ya karyawan ini punya rezeki juga. Jadi yang pertama direkrut apa? Pertama pekerja CCTV yang sudah keluar resign. Oh, di perusahaan lain. Iya, perusahaan lain. Siap. Jadi cara bertanyanya, Pak, Bapak punya karyawan dulu ada nggak yang keluar? Oh ada. Gimana? Di mana? Oh di sini alamatnya. Saya datangin. Mau nggak jadi karyawan? Oh saya nggak mau. Saya mau kalau kerja sama aja. Jadi ada pemasangan baru dipanggil. Oh, siap, siap. Saya juga merasa terbantu karena Iya. nggak perlu harus gaji bulanan. Hmm. Akhirnya setelah itu ada pemasangan hari Minggu, ya saya dapat. Terus kalau ada hari Selasa panggil lagi. 2 bulan kemudian dapatlah ilmunya. Saya bisa pasang sendiri nih. Saya rekrut karyawan yang belum ada basic CCTV. Saya ajaran dia di kantor. Waktu itu belum ada kantor sih, masih di depan teras. Iya. Ya setelah bulan ketiga udah ada karyawan 2, udah berani nih sewa. Jangan dulu pakai ruko 2 lantai Iya. atau ruko permanen. Carilah tempat ya kayak kios-kios begitu. Murah waktu itu 15 juta per tahun. 15 juta per Iya, tahun. kios. Jadi ya, di depannya pintunya besi tapi kiri kanannya triplex. Iya, cuman bagusnya karena kiri kanannya Kiri banyak kanannya, ruko-ruko, iya, banyak betul. yang sudah ramai lah, dekat pasar juga, dekat SPBU juga, jadi gampang dapatnya. Nah, waktu itu strateginya seperti itu. Dan sewa ruko itu enggak bayar setahun, bayar 3 bulan dulu. Iya. Ya karena uangnya cuma 3 bulan. Iya, bayar Iya. 3 bulan dulu dengan niat, ya Allah, Kau Maha melihat, ya Allah bantulah saya.
Ya doa saya waktu itu pertemukan saya pengusaha-pengusaha yang baik, Hmm. terus perusahaan-perusahaan yang nasional, yang internasional. Iya. Ya alhamdulillah. Ya kemarin itu ada perusahaan chicken internasional datang dari Jakarta, dia lihatlah di map CCTV Makassar. Dia telepon, "Bisa ketemu?" "Bisa, Pak." "Bapak kantor di mana?" "Di Maros." "Wah, jauh ya dari Makassar." "Iya, Pak. Soalnya hanya punya dana untuk sewa." Jadi Maros, kalau Makassar lebih tinggi sih. "Oh iya ya." Datanglah dia. Datang, "Kamu bisa kerja Indonesia Timur?" "Wah, nggak bisa, Pak. Soalnya saya masih baru." Nah, jadi pengusaha itu nggak boleh ya terlalu Padahal dapat tawaran besar besar ini. Ini ini. franchise seluruh Indonesia Franchise seluruh Indonesia, mengerjakan Indonesia Timur. se-Indonesia Timur, Ditolak. ditolak. Iya, iya. Nah, Gimana karena kalau ceritanya? diterima bunuh diri namanya. Iya, Kenapa? iya, Karena iya. memang kita nggak boleh rakus, kita Hmm. juga nggak boleh ambil semua karena masih banyak teman-teman yang lain mau makan juga di situ. Oh, Harus siap, berbagi, siap. harus berbagi, harus Nah, bersedekah jadi juga. waktu itu diterima sebagian. Sebagian aja, saya bilang saya mau terima paling ya Maros, Makassar, Goa, dan sekitarnya itu aja yang dekat-dekat aja dulu. Siap. Kalau Palu, Kendari, Manado, apa semua saya tolak. Karena butuh biaya besar ke Siap. sana. Apalagi Papua. Hmm. Dari situlah mulai sukses, mulai banyak kerjaan, akhirnya bisa bangun rumah. Siap. Bangun rumah dulu. Karena kalau beli mobil dulu, khawatirnya hujan kehujanan, kepanasan, tapi pas mau tidur nggak ada rumah. Rumah Iya. dulu. Rumah dulu. Kalau ada rumah enak, bisa berteduh, nggak ada uang nggak apa-apa juga, nggak bayar kontrakan. Nah, akhirnya nggak ada beban juga. Nah, setelah itu saya berdoa lagi, ya Allah pertemukanlah orang-orang baik, karyawan-karyawan yang akan melamar baik. Alhamdulillah, saya dipertemukan karyawan-karyawan yang loyal, ya dia kerja sampai malam, nggak nuntut lembur, nggak nuntut gaji lebih. Nah, karena saya bilang usaha ini bukan hanya saya punya, teman-teman yang ada di sini punya juga ini. Iya. Jadi memiliki perusahaan ya, Perusahaan merasa memiliki. merasa memiliki. Kenapa? Memang karena kita makan sama-sama di sini. Betul. Piringnya juga sama di sini. Nah, kalau nggak ada kerjaan, Anda tidak makan, saya juga tidak makan. Betul, betul. Jadi ini sama-sama kita miliki. Alhamdulillah mereka solid dan mereka juga kerjasamanya baik. Nah, setelah itu ketemulah perusahaan-perusahaan pakaian, perusahaan elektronik, perusahaan apa semuanya yang kerjasama dengan saya. Untuk pemasangan Untuk CCTV. pemasangan CCTV. Dan setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sekarang udah dari 2000, saya bikin perusahaan itu 2015. 2015. Sekarang lama juga ya. 2024. Udah 13 tahun. Luar biasa, Iya. siap. Perusahaan saya ini sudah PKP, perusahaan kena pajak. Jadi 3 tahun kemudian, alhamdulillah Bandara Makassar sudah 2 kali saya kerja. Pelabuhan Pelindo sudah kami kerja. Pertamina di ujung tol itu ada Pertamina sebelah kanan. Dari situlah kenal banyak relasi lagi. Banyak relasi di situ. Masya Allah. Akhirnya bisa naik haji, bisa umroh, bisa beli mobil. Dan umrohnya berkali-kali. Umrohnya berkali-kali. Masya Allah. Ya. Pemirsa, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Ada iklan ekspedisi. Sebagaimana tadi disebutkan, kita punya klien ekspedisi. Nah, kita lihat iklannya. Ada tentang ekspedisi. Oke. Ekspedisi Putra Konawe hadir, memberikan layanan angkutan barang Anda dengan cepat, aman, dan terjangkau. Dengan menggunakan fasilitas layanan ekspedisi kami, bisnis Anda bertumbuh, kompetitif, dan berjaya. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita mungkin sudah berada di segmen terakhir ya. Dan kita masih lanjut dengan Haji Akmal. Kita sudah bercerita, sudah sukses lah seperti itu. Amin. Sekarang sudah berapa karyawan, Haji? Karyawan sempat 29 orang ya. 29 orang. Wow, Masya Allah, banyak juga ya. Alhamdulillah, Dan tadi perusahaan-perusahaan besar sudah bekerja Sudah sama ya, bekerja sama, relasi-relasinya luar biasa. Dan tahun berapa berangkat ke Tanah Suci? Waktu itu nggak ada rencana sih. Oh, nggak ada Tanah rencana Suci, waktu itu? Iya. Sama Hanya- pasangan?
Ya sama pasangan, hanya kebetulan kakak kandung saya punya travel, dia daftar haji. Dan saya punya uang hanya 30 juta waktu itu. Iya. Padahal harusnya bayar Bayar 190 juta 190, per orang. uang 30. Uang Wah, ini 30 berarti sudah dapat panggilan. panggilan ya. Nah, itu pentingnya tuh. Kalau sudah dapat panggilan, insya Ya, Allah. waktu itu belum tahu kalau itu ada panggilan, yang jelas ya secara akal saya belum bisa berangkat karena satu orang 190, dua orang ya hampir taruhlah 400-an. Yes. Nah, dan langsung berangkat tanpa menunggu, artinya tanpa harus tahun depan. Iya. Dan saya nggak punya uang itu. Dan alhamdulillah karena memang Niat. niat mau berangkat, Mhm. alhamdulillah ada dari Jakarta teman, waktu itu saya ikut training Iya. orang China, dia panggil untuk pemasangan di rumah bosnya, Pemasangan di rumah bosnya 3 lantai di Jakarta. Jakarta. Saya bilang kalau 9 kamera biasanya 9 juta. Itu megapikselnya yang paling rendah. Iya. Kalau yang menengah paling 30-an lah. Iya. Kalau di atas sedikit bisa 50-an. Mhm. Tapi si teman saya itu bilang, ya sebut aja berapa yang paling bagus. Iya. Ya, saya bilang sebenarnya sih jangan bercanda karena CCTV itu pusatnya di Jakarta, Iya. bukan di Kenapa? Makassar. Kenapa ke Makassar? Ya, dia bilang bos saya itu amanahnya harus teman. Nah, sementara Akmal ini ya saya belum haji waktu itu kan di Iya. 2018 awal. Waktu itu saya umroh, memang saya bilang ya Allah, hajikan saya tahun ini. Ini teman- banyak doa-doanya banyak. Pak Haji ini yang kayaknya cepat sekali Cepat dijabah ya. sekali. Masya Allah. Dan di luar nalar, di luar Hmm. akal pikiran. Di mobil bus Waktu umroh minta agar haji berdua. berdua dan itu langsung berangkat. Masya Allah. Langsung berangkat. Nah, teman-teman di bus nggak ada yang percaya, tapi mereka aminin. Iya, Amin, iya, amin. siap. Ya. Saya bilang saya nggak punya uang, tapi saya mau berangkat. Ya. Amin, amin, amin. Akhirnya jadi doa. Pulang ke Makassar, alhamdulillah teman nelpon, terus saya bilang jangan bercanda, kalau 9 kamera udahlah 200 juta. iya 200 juta, bercanda saya kan. Iya. Dikirimlah 200. Hmm. Luar biasa, saya bilang alhamdulillah ini tidak bercanda. Saya cek rekening besoknya masuk 200, sudah bercanda. Akhirnya saya telepon teman di Jakarta, tolong dong dipasang 9 kamera dengan megapiksel yang tinggi. Nah, dia pasang, saya bayar hanya berapa duit karena memang waktu itu saya dikasih harga grosiran, harga yang ya harga toko lah. Siap. Ya, Dari situ ada tambahan untuk haji ya. dan haji. Ya. Terus 1 minggu atau 2 minggu kemudian udah mau berangkat. Tetap udah mau ditutup. Udah mau tutup. Harus segera pelunasan ini. Pelunasan untuk pasangan. Iya, iya. Nah, pasangan nggak dapat 200, 100 karena ada diskon 165 lah. Saya bilang, waduh, 2 minggu ini gimana mau dapatkan ini? Karena udah mau tutup ini. Iya. Ya. Jadi istri saya, pasangan saya bilang nggak usah lah berangkat, karena dia nggak mau juga berangkat sendiri. Nanti aja lah, batalkan aja, hangus biar hangus. Nah, saya sholat istikharah, ya Allah, gimana nih ya Allah, mau petunjukmu ya Allah, mudahkanlah segala urusan. Engkau maha kuasa ya Allah. Udah, nggak perlu kita mengeluh, nggak perlu kita berkeluh kesah tapi hanya memuji Allah yang Engkau maha kuasa ya Allah. Pasti kun fayakun jadi maka jadi ya Allah. Akhirnya kita berprasangka baik kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan pertolongannya. Waktu itu ada telepon masuk kementerian. Kementerian lagi. Di Maros, Iya. kementerian. Saya dapat spanduk nomornya. Istri saya yang dapat, itu pun istrinya. Kebetulan istrinya rumah tangga, ibu rumah tangga. Lihat spanduk ya. Lihat spanduk. Ikhtiarnya pasang spanduk di mana-mana Di itu. mana-mana. Siap. Iya. Dia nelpon. Wah. Ini toko CCTV ya, betul. Bisa ke kantor besok? Oh bisa Pak. Bisa. Survei. Ada anggaran 200 juta mau dihabiskan. Masya Allah. Tolong dipasang. Saya bilang Pak boleh 16 kamera, tapi kayaknya masih ada lebih 100 ini. Pasanglah PABX. PABX itu telepon antar ruang. Alhamdulillah. Jadi anggarannya 200 juta. 200 juta ya. Karena kita pengusaha itu apalagi berhubungan pemerintahan, itu nggak boleh langsung diambil semua. Betul. Harus sesuai dengan anggaran, tapi sesuai dengan barang juga. Betul. Kapan tidak nanti dapat temuan. Iya. Temuan ya ujungnya nanti masuk juga. Masuk juga Bui, dikurung, dibui. Jadi memang pengusaha itu harus hati-hati jujur, juga ya. hati-hati, harus jujur, amanah, dan memang pengusaha Muslim, Yes. pengusaha ya Muslim itu ya beda dengan pengusaha yang tidak berbau Muslim. Hmm. Ya, Semua untung sampurata. saja
untung Pokoknya saja. untung saja. Orang Nah, kalau dirugikan pengusaha muslim ada yang lain ya? ya ada. Berkah Bukan atau berbicara tidak, untung rugi. bukan bicara hanya untung rugi. Wah, ya memang harus untung, Iya, tetapi ya ada tidak yang mesti lainnya. harus untung, tidak mesti juga harus rugi, tetapi Hmm. kondisikan aja kalau memang harus untung alhamdulillah. Hmm. Kalaupun tidak untung ya sabar. Ya itu Iya. aja di dua pengusaha itu, sabar dan syukur. Yes. Nah, kalau siap. dapat ujian ya sabar, Sabar. dapat nikmat ya syukur, Syukur. dan Masya Allah. ikhlas menjalankan semua syariat Allah secara kafah, secara total. Jadi setelah proyek itu terkumpul semua Terkumpul semua, akhirnya 1 bulan atau 2 bulan kemudian berangkat 2018. 2018. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Nah, jadi gimana ceritanya sehingga mantap konsisten untuk bangun bisnis tanpa riba? Awalnya kan keluar masuk tuh. Ya, Jadi marketing yang ya ada Ya, ribanya ada begitu. ribanya. Kenapa bisa konsisten begitu? dengan adanya pelatihan-pelatihan, terus ketemu dengan pengusaha-pengusaha orang Muslim yang mereka memang juga tidak ada sangkutannya dengan riba, tidak ada cicilannya di leasing atau di bank, nggak ada Maksudnya pinjaman. sudah selesai ya. Selesai Awalnya kan semua. pasti ada ya. Pasti ada lah namanya pengusaha. Pengusaha pasti Iya, ada. pasti berhubungan dengan Tapi sudah bank. selesai ya? Selesai semua. Tapi ada Punya juga yang niat. belum selesai ya. Ada belum selesai, tapi kan nggak apa-apa berniat. Nah, Niat untuk niat menyelesaikan. untuk menyelesaikan. Betul, Kalau betul. sudah selesai, jangan lagi. Hmm. Ya, karena namanya pengusaha itu memang harus yakin. Kalau Hmm. misalnya Allah itu pasti menolong orang-orang yang yakin. Iya. Kalau tidak yakin, cari orang-orang yang sudah berjalan, yang usahanya memang nggak terkait dengan pinjaman-pinjaman yang berbau riba. Dan terasa ya Ji, setelah apa betul-betul hijrah lah istilahnya meninggalkan riba itu Iya, terasa ya terasa keberkahannya di keluarga, di keluarga, anak sehat. Ya, Hmm. buat apa kita dapat uang banyak. uang banyak 100 juta tapi cuci darah 200 juta? Ah, Mana Masya Allah. minus ya. Minus. Minus, ya. Betul. Apalagi di pemerintahan kadang-kadang ada juga sih minta fee di depan. Nah itu juga harus dipelajari. Ada dulu. semua ilmunya Ada ya. ilmunya. Bagaimana hukumnya gitu ya. Saya biasanya kasih yang perantara, yang marketingnya atau Siap. orang-orang di luar dari perusahaan itu, Mm-mm. ya memang makelar, saya kasih, saya kasih untuk makelarnya. Iya, tapi Aji memang punya guru untuk bertanya ya. Ada guru untuk bertanya, ada beberapa guru yang memang kafa. Jadi Dan itu rutin ngajinya rutin setiap minggu. setiap minggu. Setiap minggu 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Seminggu. Rutin. Mulai kapan itu Ji? Saya 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu. Wih, lama juga ya. 2022 ya waktu itu. Awalnya mau ngaji konsisten itu dari mana? Kakak yang selalu ajak. Oh, kakak. Sebelumnya kakak ya. Iya, kakak Tanjung. Tapi saya pikir sudahlah sama semua sih orang yang mengaji itu. Ternyata memang beda. Kalau kita sering rutin, istiqomah, ya memang berat. Ya, yang ringan istirahat. Ya, istiqomah itu berat ya. Berat ya, yang ringan Istirahat, siap. Dan waktu itu ya memang ketemu dengan teman-teman yang komunitas itu yang memang nggak ada pinjaman, memang asik. Asik karena komunitas pengusaha yang bangun bisnis tanpa pinjaman. pinjaman. Nah, Pinjaman riba maksudnya ya. riba. Kalau pinjaman sama saudara enggak apa-apa, Iya. sama teman-teman juga enggak apa-apa yang tanpa bunganya ya. Nah, waktu itu ya alhamdulillah berkembang terus. Saya buka cabang di Makassar, terus saya buka di Jakarta, kemarin di Bogor, saya buka di Garut. Dan ketemu komunitas ini berkat ngaji juga ya. Ngaji juga. Dari 2 tahun ini 2 perjalanan. tahun ini, Masya Allah ya. Teman-teman ya. Dan ada juga sih perumahan-perumahan anti riba juga, ada syariah. Oh, ya. properti ya. Properti yang syariah. Ah. Enggak melalui bank, tetapi langsung ke kontraktornya. Alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman itu, ya membuat usaha saya juga berkembang. Banyak teman-teman beli dengan komunitas ini. Ya, jadi memang pengusaha itu harus banyak-banyak komunitas. Banyak komunitas ya. Banyak jaringan, banyak relasi ya. Relasi. Masya Allah. Tetapi komunitas itu yang memang berbau Islami, bukan yang ya jalan-jalan, maksudnya harus minum-minum yang tidak dihalalkan minum. Masya Allah. Seperti itu. Jadi luar biasa ya, berkat saudara ini Pak Haji bisa istiqomah selama 2 tahun. Awalnya dari saudara. Nanti saudaranya kita undang ke ruangan ini. Karena pengusaha juga. Jadi harus diundang ke ruangan ini. Siap. Alhamdulillah. Saya 5 bersaudara, saya anak bungsu. Ya memang kebanyakan pengusaha. Masya Allah. Yang pertama itu namanya Haji Warman, dia pengusaha juga. Ya bahan bangunan.
Masya Allah. Nanti harus diundang juga ke sini. Terus siapa lagi, Ji? Yang kedua Pak Haji Taufik. Oh, Pak Haji Ya, Taufik, siap. dia pengusaha herbal juga, Haji dan Umroh juga. Siap. Iya. Ketiga ada juga kakak saya Herul Saleh namanya. Dia pengusaha di Pindrang, dia apa namanya? Laundry. Tapi biasa Ya, ke Makassar. biasa ke Makassar Siap. juga. Ya. Yang keempat PNS. Oh, iya, Karena iya. orang tua dulu PNS juga. Yang kelima saya terakhir. Siap. Nah, saya ini usaha seperti sistem CCTV dan udah 14 tahun dan memang jatuh bangun juga di CCTV ini. Betul, Banyak betul. teman-teman saya bikin usaha lain. Jadi bikin lagi, Dan bikin Haji lagi. istiqomah ya. Saya istiqomah karena ya orang branding, Iya. branding pribadi, branding diri bahwa ketika kenal Haji Akmal ini, oh CCTV. Dan Nah, punya jaringan sudah Indonesia. Masya Allah. Mungkin ada pesan-pesan terakhirnya, Ji. Karena Ya. waktu kita ini kayaknya sudah hampir 1 jam lebih. Sudah 1 jam lebih. Iya. Nggak terasa, siap. Intinya jadi pengusaha itu pertama ya harus fokus. Harus fokus. Fokus. Nah, Siap. bagaimana cara yang fokus ya semangat. Gimana caranya semangat? Ya itu tadi setiap hari ada pemasukan. Ada pemasukan. Apakah pemasukan duit atau pemasukan informasi? Ya gimana lagi mau dipasang. Tetapi bagusnya CCTV ini karena tahun kedua, ketiga, keempat yang sudah dipasang ada perbaikan lagi, Ada maintenance. perbaikan, Jadi maintenance. tahun kelima, tahun keenam ada terus kerjaannya. Sampai sekarang ya alhamdulillah ada terus pekerjaannya itu. Nah, itu tadi sabar, syukur, ikhlas. Masya Allah. Sabar kalau dapat ujian, syukur dapat nikmat, dan ikhlas menjalani Islam secara kafah. Jadi Islam itu jangan berdasarkan manfaat. Nah, kalau manfaatnya bagus nggak apa-apa, cicil motor, cicil ini kan manfaatnya bagus, cicil mobil, cicil apa, nggak apa-apa. Tapi apakah dia halal atau dia haram? Nah, seperti itu. Ada Jadi juga yang bilang, minum khamar, minum bir sedikit nggak apa-apa untuk kesehatan, untuk karena dingin. Itu nggak boleh karena ya namanya sedikit mau banyak tetap haram. Masya Ya, Allah. katanya obat, kan obat masih banyak jalan lain. Ada herbal, ada obat dokter, ada obat kimia, kan banyak. Mungkin nggak mesti harus khamar nih ya obatnya. Siap. Nah, seperti ada pilihan. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi. Nah, istiqomah, ya fokus, dengan kekuatan fokus kita bisa berkembang. Terus minta referensi siapa-siapa yang sudah pernah ambil produk kita atau sudah kerjasama. Nah, dengan kekuatan referensi itu, alhamdulillah berkembang usaha. Fokus, berkembang usaha dengan referensi, terus setiap hari ada aktivitas. Masya Allah. Ada aktivitas, berkunjung, silaturahmi. Silaturahmi ya. Karena banyak rezeki silaturahmi. Siap. Iya, Masya itu aja Allah. sih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, demikian tadi sebenarnya masih banyak ya Iya. yang harus kita gali lagi, ulik lagi dari perjalanan hidup Pak Haji Akmal Iya. ini. Banyak sekali. Dan beliau ini sudah istiqomah ngaji ya 2 tahun lebih, Masya Allah. Semoga istiqomah Haji dan jangan lupa mendakwahkan. Selain ngaji nanti menjadi penceramah, pengusaha yang berdakwah. Masya Allah. Jadi memperjuangkan. Betul sekali. Dan pengusaha itu bukan hanya berbicara untung rugi ya, tapi surga dan neraka. Berkah atau tidak, halal atau haram. Berkah atau tidak, halal atau haram. Iya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast episode pertama ini, dan insya Allah kita akan bertemu 99 pengusaha lainnya yang akan bercerita di podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.